Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rasyidini Mutri. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2451502011111114. Nah, tujuan aku pada video ini untuk menjelaskan kode yang sudah aku susun sebagai bentuk remedial ujian akhir praktikum karena semua nilainya 0. Oke, di sini aku akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada pengerjaannya itu berada di E-Link. E-Link itu seperti the next versionnya LMS by UB ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada tersedia kolom untuk jawaban dan di sini juga tersedia kolom untuk pertanyaannya. Oke, untuk nomor 1. Sebuah perusahaan konstruksi memiliki beberapa tukang bangunan yang bekerja di berbagai proyek. Gaji mereka dihitung berdasarkan jam kerja per hari dengan ketentuan berikut. Jam kerja minimumnya yaitu setiap tukang diwajibkan bekerja minimal 8 jam per hari. Jika bekerja kurang dari 8 jam, maka untuk setiap jam yang kurang, mereka akan dikenakan pengurangan gaji sebesar 50% dari gaji per jamnya. Nah, jika ada jam kerja lembur, misal jika bekerja lebih dari 12 jam per hari, untuk setiap jam lemburnya mereka juga mendapatkan tambahan gaji sebesar 50% dari gaji per jamnya. Nah, di sini juga terdapat bonus untuk pekerja terbaik. Jika ada tukang bangunan yang bekerja paling banyak akan mendapatkan tambahan bonus sebesar 10% dari gaji total yang dia dapatkan. Nah, sudah ditentukan juga di sini adalah gaji per jamnya 15.000. Di sini terdapat input formatnya, di mana N merupakan banyak bekerja, M merupakan banyaknya hari mereka bekerja. Dan di sini juga terdapat constraint. Constraint ini ialah sebuah keharusan yang harus dipatuhi agar kode itu dapat memenuhi test case. Di sini juga terdapat output formatnya yang harus disesuaikan. Nah, kalau misalkan nanti kode kita sudah tidak ada error dan bisa di-run, kita bisa memasukkan contoh dari sampel input ini, dan jika mengeluarkan output yang sama persis seperti ini, maka sudah bisa dikatakan kode kita sudah benar dan sudah memenuhi test case ya teman-teman. Nah, ini juga penjelasan untuk outputnya ini seperti ini. Nah, di sini terdapat catatan bahwa wajib menggunakan minimal 3 metode, 1 metode main dan 2 metode tambahan buatan sendiri. Oke, kita lanjut saja untuk kodenya. Ini ya teman-teman, kurang lebih. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa tujuan dari kode ini. Nah, tujuan dari kode ini untuk menghitung gaji para tukang bangunan berdasarkan mereka atau jumlah jam kerja mereka selama beberapa hari, termasuk perhitungan bonus untuk pekerja terbaik. Selain itu, kode ini juga mempertimbangkan denda jika jam kerja kurang dari minimum dan tambahan gaji jika ada jam lembur. Nah, di sini pada line pertama ini terdapat import Java util scanner. Nah, tujuannya dan fungsinya adalah untuk membaca input pengguna program Java. Nah, jika kode itu tidak menyertakan import Java util scanner ini, maka kode akan menghasilkan kesalahan kompilasi karena kelas scanner itu tidak dikenal oleh Java. Ini ya kelas scannernya. Nanti nggak bakal dikenalin oleh Java. Misalnya coba kita hapus, kita save ini, dan kita evaluate. Nanti akan muncul error. Nah, ini ya teman-teman errornya. Bentar, tunggu. Nah, scanner ini tidak dikenali, you cannot find symbol. Maka dari itu kita harus memakai import Java util scanner ini. Kita save, kita evaluate. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka susunan kodenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita rincikan satu persatu. Oke, jadi di line yang selanjutnya yaitu terdapat public class. Nah, public class itu deklarasi kelas utama dari sebuah file sumber atau source file. Nah, setiap file Java harus memiliki kelas utama yang menjadi entry point program. Nah, dalam kasus ini public class data pekerja ini ialah kelas utama dan method main berada di dalamnya. Ini yang method mainnya. Nah, jika kelas itu diberi akses publik, maka nama file harus sama dengan nama kelasnya.
Nah, di sini kan nama kelasnya kan data pekerja, maka nama filenya di sini juga harus data pekerja .java agar bisa dijalankan. Oke, selanjutnya yaitu static final integer gaji per jam sama dengan 15.000. Nah, ini adalah deklarasi konstanta. Ini adalah sebuah konstan variabel, artinya nilainya nggak akan pernah berubah selama program berjalan. Konstanta ini menunjukkan bahwa setiap jam kerja itu dihargai 15.000. Nah, di sini juga kita pakai static final supaya nilainya tetap dan bisa diakses di mana saja dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada public static void main. Ini adalah metode khusus yang menjadi titik awal setiap program di Java. Nah, strukturnya ini diperlukan agar program dapat berjalan sesuai standarnya Java. Nah, di sini selanjutnya ini ialah scanner input new scanner. Kita pakai scanner untuk membaca input dari pengguna. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ada variabel bertipe data integer. Untuk variabel n-nya ini memiliki arti jumlah pekerja dan M ini ialah jumlah harinya mereka bekerja. Selanjutnya di sini terdapat array integer jam kerja new integer. Ini adalah deklarasi dan inisialisasi sebuah array 2 dimensi ya teman-teman. Nah, di sini integer ini menunjukkan bahwa jam kerja adalah array 2 dimensi yang menyimpan elemen-elemen bertipe data integer, diikuti oleh jam kerja sebagai nama variabel array-nya. Oke. Nah, di sini untuk keterangan n-nya ini ialah akan ini n adalah jumlah baris banyaknya array dalam dimensi pertama, dan m ini adalah jumlah kolom atau banyaknya elemen dalam setiap array baris. Nah, nanti kalau setelah diinisialisasi itu, array ini akan memiliki elemen sebanyak n kali m, di mana setiap elemen diisi dengan nilai default 0 untuk tipe data integer. Nah, mengapa sih menggunakan array 2 dimensi? Karena kita ingin menyimpan data jam kerja masing-masing pekerja untuk beberapa hari. Baris pertama akan merepresentasikan pekerja pertama, baris kedua pekerja kedua, dan seterusnya. Dan kolom ini akan merepresentasikan hari kerjanya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perulangan ini ya teman-teman. Nah, ini adalah nested loop, di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ini adalah loop luar yang i digunakan untuk iterasi pekerja, sedangkan loop yang dalam yang j ini for integer j sama dengan 0, j kurang dari m, j plus plus ini digunakan untuk iterasi hari kerjanya. Nah, dengan begini kita bisa input data jam kerja setiap pekerja untuk setiap harinya. Nah, jangan lupa untuk setiap perulangan ini diikuti oleh buka kurung dan tutup kurung ya teman-teman. Gunanya untuk mengelompokkan kode yang harus dijalankan sebagai bagian dari loop. Teman-teman, oke kita lanjut. Di sini terdapat dua variabel. Yang pertama itu bertipe data integer untuk variabel pekerja terbaik. Pekerja terbaik digunakan untuk menyimpan indeks pekerja yang memiliki gaji tertinggi. Nah, mengapa nilai awalnya di set min 1? Karena untuk menunjukkan bahwa belum ada pekerja yang ditentukan. Selanjutnya yaitu variabel max gaji dengan tipe data double. Nah, ini adalah variabel untuk menyimpan gaji tertinggi sejauh ini. Nah, nilai awalnya tuh di set 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita memasuki perulangan lagi teman-teman. Yang pertama ini. Nah, ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, integer i sama dengan 0 ini untuk menginisialisasikan variabel penghitung i dengan nilai awal 0. Nah, variabel ini digunakan untuk mengakses pekerja berdasarkan indeks mereka. Dan untuk i kurang dari n, ini adalah kondisi loop. Nah, loop akan berjalan selama nilai i kurang dari n atau jumlah pekerja. Teman-teman sedang azan, kita break sebentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sampai sini, aku lanjut yang bagian i plus plus ini ya. Untuk i plus plus itu setelah setiap iterasi nilai i akan bertambah 1. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa setiap pekerja itu diakses satu persatu. Nah, di sini integer total jam kerja sama dengan hitung total jam kerja dalam kurung jam kerja array i. Nah, ini untuk memanggil fungsi hitung total jam kerja dengan parameter jam kerja array i ini.
jam kerja RI ini mengacu pada array satu dimensi yang merepresentasikan jam kerja harian untuk pekerja ke I. Nah, fungsi hitung total jam kerjanya ini adalah untuk menghitung jumlah total jam kerja pekerja tersebut dengan menjumlahkan semua elemen dalam array jam kerja I. Nah, hasil perhitungannya ini nanti akan disimpan di dalam variabel yang bertipe data integer bernama total jam kerjanya ya teman-teman. Dan untuk double gaji murni sama dengan hitung gaji dalam kurung total jam kerja, M. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi hitung gaji dengan parameter yang pertama yaitu total jam kerja. Ini adalah total jam kerja pekerja yang sudah dihitung sebelumnya, dan M adalah jumlah hari mereka bekerja. Dan ini nilainya selalu konstan ya untuk semua pekerja. Nah, fungsi hitung gaji ini untuk menghitung total gaji pekerja berdasarkan aturan tertentu. Misalnya ada denda jika kurang jam kerja, atau ada bonus jika ada jam lembur. Nah, nanti ketika perhitungannya ini sudah ada hasilnya itu akan disimpan di variabel ini ya teman-teman, yang bertipe data double. Nama variabelnya itu gaji murni ini. Nah, untuk ini adalah potongan kode yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan secara terformat ke layar, yaitu informasi tentang pekerja seperti contohnya tukang bangunan, total jam mereka bekerja, dan gaji murni mereka. Dan lebih detailnya kita mulai dari yang pertama ini ya teman-teman. Nah, yang ini fungsinya adalah untuk mencetak output yang terformat. Nah, format output ini diatur menggunakan placeholder seperti %D seperti ini untuk bilangan bulat dan %F seperti ini untuk angka desimal. Nah, untuk yang lain yang ini akan menampilkan teks tukang bangunan diikuti nomor pekerja yang disisipkan ke %D ini ya teman-teman. Oke, nah %D itu adalah placeholder untuk angka atau bilangan bulat, dan nilainya itu diambil dari I plus 1, yang berarti indeks pekerja itu dimulai dari 0 ditambah 1 agar dimulai dari 1. Dan untuk %N ini itu adalah karakter untuk baris baru atau new line, itu setara dengan \n, tapi agar lebih portable untuk berbagai platform. Nah, untuk I plus 1 ini ialah indeks pekerja dimulai dari 0 sehingga ditambah 1 untuk menampilkan nomor pekerja sebagai 1, 2, 3. Dan untuk line yang kedua ini akan menampilkan teks total jam kerja diikuti dengan total jam kerja dalam satuan jam. Ya. Nah, di sini %D-nya ini sebagai placeholder untuk bilangan bulat. Nilainya itu diambil dari variabel total jam kerjanya di sini. Nah, untuk %N ini ialah baris baru setelah teks ya teman-teman, dan variabel total jam kerja ini ialah variabel yang menyimpan total jam kerja pekerja yang sudah dihitung sebelumnya ya. Dan untuk line yang ketiga ini akan menampilkan teks gaji diikuti dengan nilai gaji pekerja dalam format desimal satu angka di belakang koma. Dan ini %F itu adalah placeholder untuk angka desimal ya, atau floating point. Dan %.1F ini akan menentukan agar angka desimal ditampilkan dengan satu angka di belakang koma. Dan %N ini adalah baris baru setelah teks. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk gaji murni ini adalah variabel yang menyimpan gaji bersih pekerja yang sudah dihitung sebelumnya. Dan kita memasuki ini if gaji murni lebih dari max gaji. Nah, ini maksudnya apa? Ini perintah ini akan memeriksa apakah gaji seseorang pekerja atau gaji minimumnya lebih besar daripada gaji tertinggi yang telah ditemukan sejauh ini atau max gaji ini. Nah, jika kondisi tersebut benar atau terpenuhi, maka di sini max gaji akan diperbarui dengan nilai gaji murni dalam kurung maksudnya itu gaji pekerja saat ini ya teman-teman. Nah, dan di sini pekerja terbaik ini akan diatur ke indeks pekerja setelah ini atau I, yang menunjukkan pekerja ini memiliki gaji tertinggi sejauh ini. Oke, setelah semua pekerja diperiksa dalam perulangan, max gaji akan berisi nilai gaji tertinggi ini di antara semua pekerja. Nah,
bonus dan total gaji ini kemudian dihitung berdasarkan nilai maks gaji. Artinya, pekerja yang gajinya tertinggi yang sudah ditentukan dalam if ini akan menerima bonus tambahan sebesar 10% dari gajinya. Ini jika dalam bentuk koma yaitu 0,1, dan total gaji terbaik ini akan menyatakan total penghasilan pekerja tersebut. Dan selanjutnya kita sistem operand lagi. Ini maaf ya, gak sadar. Dan untuk yang ini, yang pertama itu akan mencetak pekerja terbaik berdasarkan gaji tertinggi, dan yang kedua ini adalah bonus yang mereka dapatkan, yang ini, dan yang ini adalah total gaji akhir mereka termasuk bonusnya. Oke, ini kita sudah menjelaskan di metode mainnya. Kita menuju ke metode ini, dimana ini adalah metode pertama yang dibuat sendiri menggunakan kelas private dengan metode static bertipe data integer yang bernama hitung total jam kerja, yang digunakan untuk menghitung total jam kerja seseorang selama beberapa hari. Nah, fungsi ini menerima satu parameter yaitu integer array satu dimensi jam kerja per hari. Nah, ini adalah sebuah array yang menyimpan jumlah jam kerja seseorang untuk setiap harinya. Nah, untuk deklarasinya yaitu deklarasi variabel total. Nah, variabel total ini diinisialisasikan dengan nilai 0 ya teman-teman. Ini variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah total jam kerjanya. Dan untuk perulangan ini, perulangan for yaitu fungsi yang menggunakan perulangan for each untuk menjelajahi setiap elemen dalam array jam kerja per hari. Nah, pada setiap iterasi itu jam kerja pada hari tersebut akan ditambahkan ke variabel total menggunakan total. Ini total sama dengan total plus jam. Nah, nanti itu nilainya akan di return atau pengembalian nilai return setelah semua elemen array dalam array dijumlahkan. Fungsi mengembalikan nilai total yaitu jumlah total jam kerjanya. Ini return total untuk return jumlah total jam kerjanya. Nah, selanjutnya kita memasuki metode yang kedua yaitu kelas private dengan metode static bertipe data double dengan nama hitung gaji. Nah, ini akan digunakan untuk menghitung gaji berdasarkan total jam kerja dan jumlah hari kerjanya. Nih, mereka berdua memiliki tipe data integer, dan selanjutnya itu ya memiliki dua parameter ini ya teman-teman. Total jam kerja adalah jumlah total kerja yang telah dilakukan pekerja, dan untuk jumlah hari kerjanya adalah jumlah hari kerja yang dijadwalkan untuk pekerja. Dan kita di sini mendeklarasikan sebuah variabel, dua variabel. Yang pertama bertipe data integer, untuk nama variabelnya adalah min jam kerja. Ini adalah jumlah minimum jam kerja yang diharapkan dari seorang pekerja, yang artinya jika seorang pekerja bekerja 8 jam setiap hari, maka nilai ini adalah jumlah total jam kerja minimum yang diharapkan. Ya, nanti setelah perhitungan dilakukan, nilainya akan disimpan di variabel ini, min jam kerja. Dan untuk variabel yang kedua ini sama bertipe data integer, dan ini adalah max jam kerja, yang artinya maksimum jam kerja yang diperoleh sebelum dianggap lembur, yang artinya jika seseorang bekerja lebih dari 12 jam per hari, jam tambahan di atas 12 itu dianggap sebagai jam lembur ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasuki ini if else if ini ya teman-teman. Nah, untuk yang ini, if total jam kerja kurang dari min jam kerja, ini adalah jika total jam kerja kurang dari jam minimum, maka hitung jumlah jam kerja yang kurang, atau artinya jam kurang sama dengan min jam kerja dikurangi jam kerja, yang ini ya. Nah, selanjutnya itu menghitung denda. Nah, dendanya ini di sini jam kurang dikali gaji per jam dikali 0,5. 0,5 ini didapat dari 50% dari gaji per jam untuk setiap jam yang kurang.
Nah, nanti gaji itu dihitung sebagai total jam kerja dikali gaji per jam min rendah ya teman-teman. Di sini. Oke. Nah, selanjutnya memasuki else if yang ini. Nah, else if total jam kerja lebih dari max jam kerja. Nah, jika total jam kerja melebihi jam maksimum, maka hitung jumlah jam lembur di sini itu sama dengan total jam kerja min max jam kerja ya teman-teman. Dan selanjutnya akan menghitung tambahan gaji lembur. Nah, di sini double tambahan sama dengan jam lembur dikali gaji per jam dikali 0,5. 0,5 itu didapatkan dari 50% tambahan untuk setiap jam lemburnya. Nah, nanti gaji itu akan dihitung sebagai total jam kerja dikali gaji per jam ditambah tambahnya. Dan untuk else-nya ini adalah jika total jam kerja berada di antara jam minimum dan jam maksimum. Nah, nanti gaji itu akan dihitung secara normal, yang artinya total jam kerja dikali gaji per jam ya. Nah, return ini digunakan untuk memberikan hasil perhitungan gaji kepada bagian program yang memanggil fungsi ini. Hasil tersebut berupa nilai tipe double yang merupakan total gaji pekerja berdasarkan perhitungan aturan tertentu atau kurang jam kerja, normal atau lembur. Oke, seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Nah, jika kode keseluruhannya ini sudah benar, jangan lupa kita save dengan pencet tombol ini dan kita evaluate dengan pencet tombol ini. Oke, apabila sudah muncul seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa semua test case-nya sudah benar dan sudah mendapatkan nilai ya teman-teman. Ini nilainya. Oke. Oh iya teman-teman, maaf sebelum kita menuju ke soal berikutnya, ada yang mau aku sampaikan. Nah, di sini tuh alasan aku memilih struktur kode dan algoritma seperti ini karena akan memudahkan pembacaan dan memisahkan logika yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Nah, selama aku mengerjakan ini terdapat kesulitan atau kendala, yaitu aku dapat memahami soalnya tapi sulit untuk mengimplementasikannya. Nah, cara aku mengatasinya yaitu dengan banyak-banyak belajar, terutama dengan praktek langsung ngoding seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menuju ke soal nomor 2 ya. Ini adalah rotasi matriks. Di sini sudah tersedia maaf kolom untuk jawabannya. Di sini juga tersedia deskripsi soalnya. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Henry merupakan orang yang sangat ambisius dalam belajar. Pagi tadi Henry telah mempelajari materi tentang matriks dua dimensi. Henry ingin bereksperimen dengan matriks persegi n kali n. Sekarang dia ingin mencoba membuat program yang bisa melakukan rotasi matriks searah jarum jam sebanyak k kali. Namun Henry mengalami kesulitan. Kamu sebagai teman baiknya hendaklah membantu Henry dalam bereksperimen. Input formatnya yaitu ini, baris pertama dua bilangan bulat n ini. Constraint-nya tadi ialah sebuah keharusan yang harus dipatuhi agar memenuhi test case, yaitu k bisa sangat besar tetapi rotasi hanya perlu dilakukan sebanyak k mod 4 karena setelah 4 rotasi matriks kembali ke posisi awal. Untuk output formatnya yaitu cetak matriks setelah rotasi dalam format n kali n. Untuk sampel inputnya seperti ini, sampel outputnya seperti ini. Oke, kita akan menuju eksekusi kodenya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan dari kodenya ini tuh buat apa ya. Nah, tujuannya yaitu program ini akan menerima input matriks persegi n kali n dan jumlah rotasi yang diminta. Misalnya, kalau diminta rotasi 90 derajat, maka matriks akan diputar sebanyak 1 kali. Oke, kita akan memasuki penjelasan kodenya teman-teman. Nah, di sini terdapat import Java Water Scanner. Ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Sudah aku jelaskan lebih rinci lagi di awal tadi. Dan terdapat class-nya yaitu public class rotasi matrix yang berisi method main-nya. Nah, jika di sini class-nya
identifiernya itu public, maka dia namanya ini rotasi matriks ini harus disesuaikan dengan nama filenya juga ya teman-teman, di sini rotasi matriks. Oke, kita memasuki ini metode mainnya. Di sini juga terdapat scanner. Kalau ada kelas scanner seperti ini, maka di sini juga harus terdapat ini ya, import Java Hotel Scanner ini agar bisa dibaca oleh Java. Nah, ini adalah bagian dari input. Nah, yang pertama yaitu n, ini integer n, input next n. Ini adalah ukuran matriks yang artinya matriks punya n baris dan n kolom. Dan selanjutnya yaitu integer k sama dengan input sama input next in. Nah, k ini adalah jumlah rotasi yang diminta. Itu 90 derajat per rotasi ya teman-teman. Dan di sini integer matrix new in ini adalah matriks 2 dimensi untuk menyimpan data input kita ya teman-teman. Dan ini memasuki perulangan atau nested loop. Nah, ini yang pertama yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini adalah loop luar, berfungsi untuk mengiterasi setiap baris matriks. Dan variabel i-nya itu merepresentasikan indeks baris mulai dari 0 hingga n-1. Dan selanjutnya yaitu loop yang dalam, yang ini for integer j sama dengan 0, j kurang dari nj plus plus, berfungsi untuk mengiterasi setiap elemen dalam satu baris matriks. Nah, variabel j ini merepresentasikan indeks kolom mulai dari 0 hingga n-1 ya teman-teman. Dan untuk ini adalah input elemen matriks array 2 dimensi ij sama dengan input next in. Ini berfungsi untuk mengambil input dari pengguna menggunakan scanner, yaitu input next in-nya ya. Di sini input ini akan disimpan pada posisi baris i dalam kolom j di matriks. Nah, proses ini akan dilakukan untuk setiap elemen matriks ukuran n kali n ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke logika jumlah rotasi dengan rumus ini. Nah, ini adalah operator modulus mod ini yang akan menghitung sisa pembagian dari suatu bilangan. Dalam konteks ini, K mod 4 berarti menghitung sisa pembagian nilai K dengan 4. Nah, mengapa membagi dengan 4? Sesuai dengan soalnya tadi ya teman-teman ini. Itu karena operasi ini relevan karena matriks yang berotasi 360 derajat akan kembali ke posisi semula. Nah, rotasi 90 derajat ini hanya memiliki 4 kemungkinan posisi. Yang pertama 0 derajat tidak berotasi, yang kedua 90 derajat yang akan dibahas ini, yang selanjutnya itu 180 derajat, dan selanjutnya itu 270 derajat. Nah, jika K adalah jumlah rotasi dalam kelipatan 90 derajat, maka K mod 4 ini memastikan hanya rotasi yang efektif yang akan dihitung. Nah, di sini kita sudah memasuki ke rotasi matriksnya ya teman-teman. Ini perulangan for ini. Perulangan ini digunakan untuk melakukan rotasi matriks sebanyak K kali ini. Ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari K, i plus plus. Nah, dan variabel ini digunakan untuk menghitung iterasi atau penghitungan iterasi mulai dari 0 hingga kurang dari K. Nah, di sini ada matriks sama dengan rotasi matriks, n. Nah, ini adalah matriks yang akan dirotasi, yang mana variabel n ini adalah ukuran matriks atau jumlah baris dan kolom karena matriks berbentuk n kali n. Nah, fungsi ini akan mengembalikan versi matriks yang telah dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, apa yang dia lakukan di tiap iterasinya? Di setiap iterasi I, matriks lama dirotasi menggunakan fungsi rotasi dan hasilnya akan disimpan kembali ke variabel matriksnya. Jadi setelah K iterasi, maka matriks telah dirotasi K kali sebanyak 90 derajat setiap kali. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu print matrix, ini matrix, n. Setelah selesai melakukan semua rotasi sebanyak K kali, fungsi print matrix akan dipanggil. Nah, fungsi ini akan menampilkan matriks ke layar dalam bentuk yang telah dirotasi.
N ini digunakan sebagai ukuran matriks untuk mengatur bagaimana elemen-elemen matriks ditampilkan. Nah, selanjutnya memasuki metode ini, terdapat metode statik yang kedua dengan kelas private yang bernama integer array 2 dimensi rotasi yang digunakan untuk mengembalikan sebuah matriks 2 dimensi. Nah, di kelas ini terdapat dua parameter, yaitu integer array 2 dimensi matriks, yang artinya parameter input berupa matriks 2 dimensi yang akan dirotasi, dan untuk integer parameter ini adalah integer n. Ini adalah ukuran matriks n kali n, yaitu jumlah baris dan kolomnya. Nah, selanjutnya yaitu menginisialisasikan matriks baru. Ini integer 2 dimensi rotated matrix sama dengan new integer dengan membuat matriks kosong. Rotated matrix ini kosong ya, berukuran n kali n untuk menyimpan hasil rotasinya. Ini ukurannya n kali n. Nah, selanjutnya yaitu memasuki proses rotasi matriksnya. Terdapat dua perulangan bersarang atau nested loop ini. Untuk loop yang pertama atau loop yang luar ini adalah untuk berjalan untuk setiap baris dari matriks awal, dan loop yang kedua yang ini berjalan untuk setiap kolom dari matriks yang awal juga. Nah, di sini juga terdapat logika rotasinya ya teman-teman. Nah, ini matriks IJ ini untuk mengembalikan elemen dari matriks awal di baris I dan kolom J. Dan untuk rotated matrix ini akan menempatkan elemen tersebut pada posisi yang sesuai setelah rotasi. J ini adalah menjadi baris baru, dan n-1 min I ini menjadi kolom baru. Setelah itu akan di return, dan selanjutnya menuju ke metode statik ini. Ini metode statik yang ketiga. Dia identifiernya private, dan di sini ia tidak akan mengembalikan nilai apapun karena hanya akan mencetak matriks. Nah, kelasnya itu kelas private ini bernama print matrix. Nah, pada metode ini terdapat dua parameter juga, yaitu integer array 2 dimensi matrix, yaitu parameter input berupa matriks 2 dimensi yang akan dicetak. Dan untuk ini parameter yang kedua yaitu integer n, parameter ukuran matriks n kali n, yaitu jumlah baris dan kolomnya. Dan yang ini adalah perulangan bersarang untuk mengakses matriksnya. Dan ini loop luar yang I ini digunakan untuk mengakses setiap baris dalam matriks dari baris ke 0 hingga baris ke n-1. Dan loop yang dalam ini, yang J ini, digunakan untuk mengakses setiap kolom dalam baris yang sedang diproses dari kolom ke 0 hingga kolom ke n-1. Dan selanjutnya ini adalah akan mencetak elemen di baris ke I dan kolom ke J. Nah, ini fungsinya spasi ini untuk menambahkan spasi setelah setiap elemen agar rapi ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat sistem out print line. Ini fungsinya untuk membuat baris baru setelah mencetak semua elemen dalam satu baris matriks. Tujuannya adalah agar hasil cetakannya terlihat seperti bentuk matriks ya teman-teman. Nah, setelah semuanya ini benar, tidak ada error, jangan lupa kita save dengan mengklik icon ini. Setelah itu kita evaluate. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka test case-nya sudah benar semua dan akan mendapatkan nilai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mengapa aku memilih struktur kode dan algoritma seperti ini? Karena fungsi seperti rotasi yang ini dan print matrixnya itu dipisahkan, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah untuk dimodifikasi ya teman-teman. Dan kesulitan aku selama ini yaitu sulit untuk mengimplementasikan soalnya, sehingga aku harus banyak-banyak belajar
terutama dengan praktek langsung. Oke, kita menuju ke soal yang ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut membahas nomor 3 ya, yaitu hindari serangan benteng. Ini mungkin sedikit lebih berat dari yang sebelumnya karena statusnya di sini medium, yang sebelumnya itu easy. Kita edit, kita besarkan. Nah, di sini juga terdapat kolom untuk jawaban. Ini terdapat juga kolom deskripsi pertanyaannya. Nah, kita baca dulu ya pertanyaannya teman-teman. Ada grid terdiri dari 64 kotak dengan 8 baris dan 8 kolom. Misalkan I, J menyatakan kotak pada baris ke I dari atas, ini, dan kolom ke J dari kiri, ini. Nah, setiap kotak kosong atau memiliki bidak catur yang ditempatkan di atasnya. Keadaan kotak-kotak tersebut direpresentasikan oleh urutan S1, S2, S3, dan seterusnya sampai S8. Nah, dari 8 string dengan panjang 8. Kotak I, J ini kosong jika karakter ke J dari S adalah ini. Titik ini ya teman-teman. Dan memiliki bidak catur jika karakternya adalah ini. Nah, di sini Anda diminta menempatkan bidak catur Anda pada kotak kosong sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimakan oleh bidak catur yang ada. Nah, bidak catur yang ditempatkan pada peta IJ dapat menangkap bidak yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Ditempatkan pada peta di baris ke I, ditempatkan pada peta di kolom ke J. Misalnya, bidak yang ditempatkan pada peta 5,5 dapat menangkap bidak yang ditempatkan pada peta yang ditunjukkan dengan warna kuning pada gambar berikut ini ya. Ada visualisasinya juga. Nah, constraint ini adalah aturan yang harus dipatuhi agar memenuhi test case, yang mana constraint-nya ini adalah setiap SI adalah string dengan panjang 8 yang terdiri dari titik dan ini. Selanjutnya yaitu input formatnya seperti ini. Output formatnya ini cetak jumlah peta kosong yang tempat Anda dapat menempatkan bidak tanpa ditangkap oleh bidak yang sudah ada. Seperti ini simple inputnya, dan outputnya akan jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu Anda dapat menempatkan bidak Anda tanpa yang ditangkap pada peta 4 ini. Oke, kita langsung saja mengeksekusi kodenya teman-teman. Tapi sebelum itu kita juga harus mengetahui tujuan dari kode ini tuh apa ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari jumlah kotak kosong di papan catur 8x8 yang tidak terancam oleh benteng yang ada di papan. Oke, kita memasuki penjelasan kodenya. Tidak lupa di sini selalu didahului dengan import Java util scanner, berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari pustaka utilitas java.scanner yang digunakan untuk membaca input dari penggunanya. Dan selanjutnya yaitu public class hindari serangan benteng. Nama kelas utama programnya yaitu hindari serangan benteng, maka di sini juga harus disesuaikan hindari serangan benteng. Dan selanjutnya yaitu ini public static void, ini adalah titik masuk program Java. Semua logika akan dijalankan dari sini ya. Dan scanner input ini adalah untuk membaca input dari terminal. Nah, di sini terdapat string array satu dimensi grid sama dengan new string. Ini adalah array bernama grid dengan panjang 8. Array ini akan menyimpan 8 baris string di mana setiap string mewakili satu baris papan catur. Nah, di sini kita memasuki perulangan. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 8, i plus plus. Nah, looping ini dilakukan sebanyak 8 kali untuk membaca 8 baris input dari pengguna. Dan untuk ini, input next line ini untuk membaca satu baris teks penuh yang diinputkan pengguna dan menandai baris dan kolom yang terisi. Oke, kita memasuki ini. Untuk boolean baris isi, new boolean ini, array ini dipakai untuk menandai apakah baris tertentu punya benteng. Dan untuk boolean kolom isi ini, new boolean 8, array ini dipakai untuk menandai apakah kolom tertentu memiliki benteng juga. Nah, defaultnya adalah false, artinya awal semua baris dan kolom dianggap kosong ya teman-teman.
Dan selanjutnya kita memasuki nested loop atau looping bersarang. Loop luar I yang ini, for integer I sama dengan 0, I kurang dari 8, I plus plus, ini berjalan dari baris 0 hingga 7. Dan loop yang dalam ini, for integer C sama dengan 0, C kurang dari 8, C plus plus, ini berjalan dari kolom 0 hingga 7. Dan yang ini, if-nya ini, grid I, char A, J, ini mengecek apakah karakter di baris I dan kolom J adalah benteng, dan jika iya benar atau true, maka baris isi sama dengan true. Jika ada benteng di baris I, tandai baris itu dengan true ini. Nah, untuk yang ini, kolom isi J sama dengan true. Jika ada benteng di kolom J, tandai kolom itu dengan true. Ya. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung kotak kosong yang aman. Ini jumlah kotak kosongnya sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah kotak kosong yang aman. Dan selanjutnya kita memasuki looping bersyaratnya. Looping bersarangnya. Yang looping luarnya ini, for integer I sama dengan 0, I kurang dari 8, I plus plus. Ini loop luar ini berjalan untuk setiap barisnya. Dan untuk loop yang dalam ini, loop for integer I sama dengan 0, J kurang dari 8, J plus plus, berjalan untuk setiap kolomnya. Nah, di sini terdapat kondisi if ya teman-teman. Ini grid I ini itu memastikan kotak itu kosong. Nah, selanjutnya untuk baris isinya ini memastikan baris kotak itu tidak ada bentengnya. Dan untuk yang kolom isi ini memastikan kolom kotak itu tidak ada bentengnya. Dan selanjutnya di sini ada jumlah kosong plus plus, yang artinya jika semua kondisi terpenuhi, artinya kotak itu aman dan variabel jumlah kosong akan bertambah 1. Nah, selanjutnya kita sistem out print line jumlah kosong ini akan menampilkan hasil dengan kode. Sistem out print line ini akan mencetak jumlah kotak kosong yang aman ke layar. Seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Jangan lupa kita save ketika sudah tidak ada error dengan mengklik icon ini, dan evaluate dengan klik icon ini. Loadingnya teman-teman kita tunggu. Nah, jika sudah muncul seperti ini 10 test case run dan test case base, berarti sudah dipastikan bahwa semua test case-nya terpenuhi dan sudah mendapatkan nilai ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa alasan aku memilih struktur kode dan algoritma seperti ini, karena kode ini memiliki fleksibilitas yang artinya mudah dikembangkan untuk ukuran grid yang lebih besar atau terdapat kondisi tambahan ya teman-teman. Nah, kesulitan aku selama mengerjakan ini yaitu sulit untuk mengimplementasikan soalnya menjadi bentuk codingan berupa bahasa Java. Cara aku mengatasinya yaitu dengan banyak-banyak belajar, terutama dengan praktek langsung ya teman-teman. Seperti itu saja penjelasan kode aku dimulai dari soal 1-3. Aku mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Selebihnya itu sekurang-kurangnya juga tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya ya teman-teman.